Kita melihat lingkungan rumah dinas itu berantakan nih, hutan belantara. Nah, disitulah kita teredukasi bagaimana kita bikin kebun. Akhirnya sekarang bisa dinikmati masyarakat hingga sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemirsa, kita berjumpa dalam News Corner untuk episode kali ini, dan saya berada di Kalianda, Lampung Selatan, tepatnya dengan Bapak Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Haji Nanang Ermanto. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf nih Pak Bupati, di sela-sela kesibukan kita. Iya. Itu masih di awal tahun nih Pak Bupati. Iya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana evaluasi dari serapan anggaran, infrastruktur pembangunan, dan hal-hal lain-lain yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2021. Ya, ini Mbak, terima kasih. Selamat datang juga di Kalianda pada sore hari ini, walaupun dengan culik-menculik. Ini Bupati diculik nih, diculik ya. Alhamdulillah Mbak, dengan capaian-capaian anggaran untuk tahun 2022 ini, Lampung Selatan capaian target itu 99,95. Ini terbaik se-Indonesia. Dari 350 daerah, Lampung Selatan terbaik se-Indonesia. Gitu capaiannya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Nah, ini yang kita bangun adalah dengan kebersamaan, gotong royong. Jadi kita mempelajari pola-pola lama. Ngapa sih kok anggaran kok itu selalu ada silpa. Jadi kita teknisnya, ini yang kita evaluasi. Nah, dengan evaluasi kita tahun-tahun yang lalu capaian tidak tercapai, apa masalahnya, ini yang kita pelajari dan kita eksekusi, kita melaksanakan perubahan-perubahan itu sendiri. Kan kalau Bapak tuh memang sejak PLT dari tahun 2018 sudah terkena tsunami. Iya. Akhirnya ada banyak pembangunan yang harus dilakukan, restrukturisasi dan lain-lain. Itu upaya itu bagaimana tuh tahapan-tahapan sampai saat ini nih Pak Bupati? Iya. 2018 tuh tonggak lah Mbak ya. Ketika saya menjadi PLT Bupati Lampung Selatan, ada satu peristiwa besar. Pertama, banjir bandang, tsunami, meletusnya Gunung Krakatau pada tanggal 22 Desember 2018. Disitulah peristiwa yang paling berat untuk menghadapi persoalan ketika transisi pemerintah. Waktu itu kejadian yang musibah yang tidak kita inginkan. Nah, disitulah diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala kepemimpinan saya mungkin ya, dengan menghadapi peristiwa banjir bandang, tsunami. Banjir bandang itu Mbak menghancurkan jembatan kota Kalianda, transportasi, ekonomi masyarakat, lumpuh jembatan itu Mbak. Berapa lama itu Pak Bupati? Itu kita bangun sampai ada 4 bulanan Mbak. Itu pun yang luar biasa kita Mbak lakukan tidak menggunakan APBD jembatan itu Mbak. Nah, sekarang sudah dari CSR swadaya masyarakat Lampung Selatan itu. Tapi mungkin dengan diawali dengan itu, akhirnya itu juga yang Pak Bupati sampaikan sebagai tonggak tadi. Selanjutnya akhirnya sudah tahu nih apa saja yang harus dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan ini untuk menjadi lebih baik. Tadi capaian terbaik se-Indonesia. Kalau dengan untuk WTP-nya sendiri, kalau nggak salah itu berapa kali dapat? WTP kita sudah 3 kali berturut-turut kita. Iya, 3 kali berturut-turut WTP selama saya jadi Bupati, PLT jadi Bupati. Ini merupakan sejarah yang luar biasa juga yang kita bangun tadi, bagaimana pemerintahan yang berjalan baik gitu. Nah, di tahun 2019 awal bulan Maret kena COVID lagi. Nah, ini 18 baru selesai, ya. 2019 kena COVID. Ya, tapi perlu diketahui Mbak Novi bahwa COVID itu bukan Lampung Selatan aja, seluruh dunia dan khususnya Indonesia. Nah, ini juga cobaan kembali dicoba. Bagaimana bangsa ini ketika ada COVID-19. Tapi bukan arti kata dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita tidak mempunyai suatu inovasi, tidak punya suatu kegiatan-kegiatan untuk menyemangati kinerja kita, kreativitas kita. Justru dalam ini nambah banyak maknanya juga di balik COVID-19 ini gitu Mbak. Apa tuh dengan adanya kebun edukasi ini juga bagian dari kreativitas dari bisa ya. Kalau capaian vaksinasi dulu Mbak, vaksinasi alhamdulillah Lampung Selatan sudah di atas 70 lebih. Sampai saat ini Sampai saat ini kita sudah masuk level 1.
Jadi kita sudah bisa agak longgar mengadakan suatu kegiatan-kegiatan, walaupun terus kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID-19, waktu itu kan saya nggak ngantor di kantor, Mbak. Saya harus kantor di ruang terbuka. Alhamdulillah ngantor di Alwa Sebeku yang di samping rumah dinas. Nah di situ tadi, Mbak, kita melihat lingkungan rumah dinas itu berantakan nih, hutan belantara. Nah disitulah kita teredukasi bagaimana kita bikin kebun. Akhirnya sekarang bisa dinikmati masyarakat hingga sampai saat ini. Gitu. Menarik pemirsa, infonya bahwa kebun edukasi ini anggarannya tidak menggunakan anggaran APBN. Ya. Kita mau klarifikasi, benar apa enggak? Ya, benar Mbak. Ya, jadi Mbak Novi, kita kebun edukasi itu adalah sumbangan dari pejabat-pejabat awalnya, yang mana kita supaya ada rasa kepedulian, rasa memiliki kabupaten ini. Saya ajak mereka itu pejabat-pejabat kita beli tanaman-tanaman, pohon duren, alpukat, sirsak. Jadi berapa yang kita sumbang. Nah, alhamdulillah bisa jadi kebun. Dan ada pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lampung Selatan pun kita ajak diskusi untuk membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan. Nah, ini kita bikin nih Mbak, tempat-tempat purpot seperti ini adalah masyarakat UMKM. Gratis Mbak, iya kita gratis. Waktu itu kan pandemi COVID-19, kita udah seneng nih kalau udah mereka mau dagang pertumbuhan ekonomi untuk warga bisa bergerak kan. Nah ini kita, nah inilah inovasinya dari pandemi COVID-19, maka kita ada di Cafe Edukasi Kalianda ini. Iya Kalianda. Tepatnya di bersebelahan, ada sebelah kiri dari rumah dinas Bupati Iya. Selatan. Di belakangnya itu ada kebun edukasi, luasnya ada 2 hektar. 2 hektar. Jadi itu juga untuk umum boleh ya Pak? Boleh untuk umum, gratis. Di sini ada kebun semangka, melon yang bisa dipanen. Bayar ya kalau udah di itu? Iya, nanti nimbang sendiri ya. Pak Bupati, kembali lagi ke soal program kerja ini. Kita masuk di tahun 2022. Iya. Apa yang menjadi prioritas dari Pak Bupati sekarang untuk tahun ini? Ya, kita tetap dan tentang progres capaian vaksin itu ya, karena situasi ini terus infrastruktur, kesehatan dan pendidikan itu. Terus membangun, nah apalagi di Bakauheni dibangun Bakauheni Harbor City. Nah itu bagaimana tuh Pak Bupati? Nah ini merupakan suatu kebanggaan khususnya kami masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Ini merupakan suatu kebanggaan akan dibangunnya Bakauheni Harbor City. Nah ini peluang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tenaga kerjaan akan terbuka. Maka kami mempersiapkan bagaimana untuk menyangga menompang akan dibangunnya Bakauheni supaya Kalianda tidak jadi penonton dan masyarakat kita pun harus kita siapkan untuk menjadi pekerja-pekerja yang punya skill yang untuk disiapkan di Bakauheni Harbor City. Siap ya Mbak. Nanti berapa bulan kemudian setelah itu mulai dibangun, sudah diresmikan, kita akan ngobrol lagi sama Pak. Siap ya. Perkembangannya. Satu kalimat untuk closing statement apa yang Pak Bupati sampaikan kepada pemirsa Rilis ICTV tentang perkembangan pembangunan yang ada di Lampung Selatan. Ya, terima kasih kepada Rilis Lampung yang ada hadir di Lampung Selatan, Kota Kalianda ini. Saya mengapresiasi dengan rilis yang telah disiarkan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, wabil khusus Lampung Selatan. Saya tetap terus semangat, rilis selalu sukses. Ya. Terima kasih. Sukses juga untuk Pak Bupati dan Amin, makasih Mbak. Ya siap Mbak. Ya siap Mbak. waktu kita akan ngobrol lagi. Demikian pemirsa akhir obrolan saya dengan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Bapak Haji Nanang Ermanto. Kita sudah tahu bagaimana perkembangan pembangunan yang ada di sini, juga capaian-capaian yang sudah berhasil diraih dan target untuk kedepannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.